nabiyya wa rasulah. Allahumma aftah alaina futuhal arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana wa hasil maqasidana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma innaka antal alimul hakim. Bapak-bapak jamaah rahimakumullah, jamaah kajian malam Rabu yang senantiasa mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tentunya supaya menjadikan kita sebagai hamba yang bersyukur, pandai bersyukur, maka sudah sepatutnya lah kita memanjatkan puja dan puji atas semua nikmat yang telah Allah berikan. Mudah-mudahan kenikmatan yang telah Allah anugerahkan ini dapat membawa kepada amal ibadah yang banyak dan tentunya menjadi alat untuk masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Puasa dibagi menjadi 4 macam, yaitu puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, puasa haram. Apa itu puasa wajib? Contohnya adalah puasa Ramadan. Wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak berhalangan uzur syar'i. Contoh apa uzur syar'i? Contoh misalkan setelah melahirkan, atau sedang menyusui, atau sedang haid, atau sedang sakit. Kemudian yang kedua adalah puasa qadha. Seandainya di tahun kemarin ada yang tertinggal karena sakit, maka dipersilahkan sebelum puasa Ramadan ada ini sekitar 1 bulan ke depan, maka dipersilahkan untuk puasa qadha. Yang ketiga adalah puasa kifarah seperti kafarah zihar. Kemarin kita sudah bahas bahwa ada yang disebut dengan kifarat zihar. Apa itu kifarat zihar? Kifarat yang apabila seorang suami mengatakan bahwa istrinya itu seperti orang yang haram dinikahi. Seperti itu ya, seperti orang yang haram dinikahi. Maka sebelum menggauli haram hukumnya kecuali puasa dulu atau kifarat dulu. Puasa kifarat atau jima di bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah puasa haji dan umroh sebagai ganti sembelihan dalam fidyah. Yang kelima adalah puasa ketika minta turun hujan apabila pemerintah mengharuskan. Dan yang terakhir yang wajib adalah puasa nazar. Jadi seandainya bernazar untuk puasa, maka wajib hukumnya untuk melakukan. Kalau yang sunnah banyak, ada puasa yang terus berulang setiap tahun, seperti puasa Arafah, kemudian puasa Asyura, puasa 10 Muharram itu ya, puasa 11 Muharram, 6 hari di bulan Syawal tuh setelah bulan Ramadan, itu puasa-puasa yang sunnah. Puasa Senin Kamis, puasa 3 hari dalam 1 bulan, atau puasa yang Senin Kamis. Kemudian kalau yang makruh adalah apabila menghususkan di hari Jumat, Sabtu, atau Ahad. Kangjeng Rasul mah pami puasa sunah teh Senin sareng Kamis. Ai patori mah Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi puasa weekend. Puasa weekend namanya. Boleh tapi makruh hukumnya, Pak. Boleh tapi makruh. Nah, boleh. Yang puasa haram, yang pertama dibagi haram tapi tetap sah. Haram puasanya tapi tetap sah. Apa contohnya? Puasanya seorang istri tanpa izin suami. Suami dongkap di Kalimantan. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya punten Pak suami nuju puasa, nuju saum umpama. Haram hukum kalau tidak ada izin, tapi puasanya tetap sah.
Yang kedua adalah haram dan tidak sah. Sudah maharam juga tidak sah. Apa saja contohnya? Puasa di hari raya Idul Fitri, puasa di hari raya Idul Adha, puasa pada hari Tasyrik, puasa tengah bulan Sya'ban nih sekarang. Kita kan sudah masuk 1 Sya'ban nih. 16, 17, 18. 16, 17, 18. Itu sudah haram tuh Pak puasa. Kecuali yang sudah terbiasa. Kemarin sudah saya sampaikan ya. Kalau tiba-tiba Bapak Ai mau pada puasa, soleh teuing berarti Pak. 16, 17, 18. Atau di akhir. Di akhir itu berarti tanggal 28, 29, 30. Khawatirnya tanggal 30 sudah masuk puasa Ramadan. Haram, Pak. Yang berikutnya adalah contoh puasa hari yang meragukan, syak. Syak itu pada tanggal 30 Sa'ban, ragu orang teh itu. Ramadan apa encan? Ramadan apa encan? Itu namanya puasa syak, puasa yang meragukan. Ya, tuh. Kemarin baru sampai itu, Pak. Nah, sekarang kita lanjut, Bapak mau tanya anaknya tulisannya. Nyandak. Anu nyandak mah, mante. Berikutnya adalah syarat sah puasa. Tidak sah puasa apabila tidak melengkapi persyaratan ini. Satu adalah Islam. Tidak sah puasa bagi non muslim. Kami badai puasa oke, tapi berarti sanes puasa yang disyariatkan diet. Diet unggul. Yang kedua adalah tamyiz. Apa itu tamyiz, Pak? Tamyiz itu adalah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau anak sudah mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, itu sudah termasuk kategori syarat sah puasa. Wajib puasa itu, Pak. Yang ketiga adalah bapak-bapak tidak haid. Tidak haid, Pak. Kalau tidak haid maka wajib puasa. Tapi kalau lagi yang berikutnya adalah tidak hilang akal, baik karena mabuk, pikun, atau gila. Mabuk, pikun, atau gila. Jadi orang yang pikun, Pak, itu tidak wajib puasa. Tidak wajib puasa. Oh, Ustaz, ima pikun oge sakapeng-kapeng. Umpama pikun ate cuma 3 menit, nggak bisa. Meskipun 3 menit, Pak. Orang pikun itu tidak wajib puasa. Karena bisa di pertengahan bang ngerokok, udud, hilap. Sana silap dah emang tak apal kan? Pikun deh, pikun. Kapunggur abi gaduh amakolot. Nuju sasi saum teh Pak di luar kieu, di luar sasi saum. Pada ngertos kan ya masyarakat oge ada pikun teh. Ama cenah ama henteu saum, ais. Puasa naon cenah ayeuna gitu. Puasa naon, dia tak apal. Ya sakapung-kapung puasa deh. Ayo tadi pan ngarokok ama iraha, iraha nyarios padahal cikeneh. Jadi memang Pak, kalau hilang akal meskipun sedikit sebentar, tetap saja Pak, tetap saja tidak sah. Berikutnya adalah mengetahui waktu puasa. Mengetahui waktu puasa kan bahaya Pak, orang tak apal waktosna pada sahur tapi tabu genep umpama sarapan. Yang berikutnya adalah syarat sah puasa adalah menahan diri dari yang membatalkan puasa. Nah kemarin bahasa menahan diri berarti saum, sedangkan puasanya itu ibadahnya disebut dengan siam, itu as-siam. Tapi kalau menahan dirinya, bentuk aktivitasnya namanya saum. Saum. Orang masuk saumnya saum, jadi sin. Padahal mas saum, sod. Berikutnya, yang syarat wajib puasa. Kalau tadi syarat sah puasa, tidak sah syaratnya kecuali yang tadi. Kalau ini syarat wajib puasa. Wajib puasa satu bagi orang Islam. Berarti tidak wajib puasa bagi non-muslim. Yang kedua adalah mukallaf. Apa itu mukallaf? Seseorang yang sudah terkena
beban hukum. Atau dengan kata lain sudah balik dan berakal. Sudah balik, Pak. Sudah tos ngimpi basah. Sanes mimpi basah dia mimpi banjir. Yang ketiga adalah mampu melaksanakannya. Pamin mampu mantong, Pak. Entong. Contoh apa yang mampu melaksanakan? Ya memang tidak sakit. Sudah Islam. Mukalaf nyetos sepuh kan? Tapi itu saum. Apakah mampu melaksanakan? Tidak. Kalau mampu, laksanakan. Tapi kalau tidak mampu seperti sakit, jangan. Diganti di lain hari atau fidyah saja. Kemarin 1 hari 60 memberi 60 makan orang miskin. 60 porsi. Kalau satu porsinya 20.000, 2 kali 6, 600.000 sehari. Dan Bapak mas sugih kan? Nah, entos betong puasa eta bela. Bungkuskeun padang. MBG. Ya kan porsi 10.000 kita suareg kan, Pak? Tiasa sarang dog, tiasa sarang lauk, ayam bakar, ayeuna murah meriah di Bandung. Kami di Jakarta mah 25 ribuan eta, Pak. Ayam nasi kucing. Yang keempat berikutnya adalah menetap, Pak, bukan musafir. Bukan musafir yang terkena uzur syar'i. Kalau musafir mah diperbolehkan, tetapi sebaiknya jangan. Boleh, Pak, boleh tidak puasa, tapi sebaiknya kuatkan. Itu lebih afdol. Perjalanan di Bandung ke Jakarta, atau nabi perjalanan di Bandung ke mana? Ke Pangandaran. Lebih tingginya. 80 kilo kemana? Pamikawetan gitu. Tasik. Nah, Tasik umpama. Tasik umpama ya perjalanan langkung ti 80 kilo. Kalau seandainya masih sanggup, henteu ngarempleh ge, Pak. Henteu payah pisan gitu. Lanjutkan, Pak. Entong batal. Karena males, Pak. Males. Cobian Bapak, buka ya, buka. Eta kan kedah ngakodok. Males pisan, Pak. Nantak entong lah pokoknya mah. Itu bisa-bisa tadi kodok, Pak. Bisa-bisa bablas. Udah ku males teh ya, hoream lah. Berikutnya. Yang berikutnya adalah tentang rukun puasa. Sederhana saja rukun puasa, Bapak. Cuman ada 2. Yang pertama niat, yang kedua meninggalkan perkara yang membatalkan. Itu aja. Niat dan meninggalkan perkara yang membatalkan. Itu rukun puasa. Nah, sekarang pertanyaannya yang niat, Pak. Apakah niat itu boleh di 1 bulan kan? Sok ayat keningannya. Nawaitu samagodin umpama anak adai fardhi syahr teh. Nawaitu samagodin anak adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhalillahi taala. Ada sebulan, Bu. Wah, ada sebulan full. Apakah diperbolehkan seperti itu? Menurut ulama boleh. Karena kita mah sering lupa. Apa? Entah sudah di awal. Gitu. Nah, kiasnya di mana? Kenapa diperbolehkan? Jadi puasa itu niatnya ada 1 bulan full. Full 1 bulan ya. Full 1 bulan. Yang kedua adalah harian. Diketeng. Kredit. Full 1 bulan dengan harian. Bolehkah full 1 bulan di awal kita mau puasa Ramadan? Malam pertama di bulan Ramadan. Kita berniat, ya Allah saya niat untuk puasa 1 bulan penuh ke sana. Bolehkah? Boleh. Hadhihi sanati redaksinya ya. Dalam 1 bulan full. Sehingga nanti kalau yang di harian lupa sudah tercover. Ini sudah tercover yang ini. Gitu. Tapi kalau boleh memilih mana yang lebih baik, harian. Lebih baik harian. Gitu. Jadi ini mah buat tameng aja, Pak. Yang atas untuk tameng, yang keabdolannya adalah yang harian. Entong mentang-mentang kan entos di pertama orang ngawitan puasa, orang tos niat entong. Udah niat deh. Itu. Sebaiknya
begitu. Kalau puasa Ramadan yang wajib, maka niatnya hanya boleh dilakukan pada malam hari. Artinya sebelum masuk waktu subuh, imsak. Itu, imsak lah. Paling aman malam harinya. Jadi tidak bisa niat puasa yang wajib setelah subuh. Setelah subuh nggak bisa. Allahu Akbar, umpama pautan atau setiasa, batal puasa. Tapi kalau puasa sunnah mah boleh sampai kemudian sebelum duhur. Kami orang duhur ini tabu 12 langkung 12 langkung 2. Nah, sebelum 12.02 kalau puasa sunnah mah boleh, Pak. Bapak rek puasa Senin Kemis. Sahur mah sahur umpama. Tetapi teniat, emut-emut niat tabu 11, Pak. Kalau dalam puasa sunnah boleh. Tabu 11, tabu setengah 12, pokoknya satu acan duhur, Bapak. Maka masih diperbolehkan untuk niat. Itu. Tapi kalau sudah duhur yang 12.02, maka puasana diet berarti. Sanes puasa. Yang kedua, meninggalkan perkara yang membatalkan. Nah, sekarang hal-hal yang membatalkan puasa apa saja? 1, jelas makan dan minum dengan sengaja. Pamit sengaja, tidak. Maka dalam puasa berdoalah mudah-mudahan dilupakan. Supados tiasa tuang. Makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua adalah berhubungan suami istri. Berhubungan suami istri, Pak. Yang ketiga, mengeluarkan mani dengan sengaja, baik oleh tangan sendiri atau pasangan. Nah, disebut onani. Baik oleh sendiri maupun pasangan. Ya da ima abi menuju puasa umpama. Jadi lepas tangan umpama. Kartosnya, Pak, lepas tangan. Pami menuju ieu mah di lembur mapan aya sok ieu teh apa rumah panggungnya. Rumah panggung eta si panggung teh kan ku ieu ku amen tak ku awi teh Pak. Bolong teh. Ya palupuh namina. Nah eta. Anta bolong mah eta. Lebat be kadinya aya embe dihandap da rumah panggung teh apa. Lebat karena bolong di lamotan kumbe. Yang berikutnya adalah yang membatalkan puasa apabila haid dan nifas menjelang berbuka. Misalkan Pak ya, samenit deui bade puasa, sampai bade berbuka, samenit deui haid, Pak, haid itu batal sudah. Batal. Jadi perkara haid ini memang khusus bagi perempuan ya. Khusus bagi perempuan. Tapi sok aya kieu Pak, sok aya ieu awewe ieu Pak. Sebetulnya secara siklus haid sudah selesai. Sebetulnya umpama nih siklus haid itu adalah seminggu umpama 1 sampai 7 hari. So kadang-kadang ngawas-waskeun maneh gitu Pak. Sigana mah aya keneh, sigana mah aya keneh dugi we 10 poe. Itu aya teh Pak awewe kitu. Aya. Jadi hoyong nambihan head waktu head padahal mah sudah suci secara hitungan siklus mah. Ini banyak Pak dewe mah. Banyak Pak. Di perempuan mah banyak hal-hal seperti ini. Jadi ngakorting Pak akhirnya Pak. Harusnya misalkan katakan saja 30 hari puasa di korting 7 umpama. Harusnya nih yang benernya. Berarti sisa 23. Nah, biasanya ada tambahan 3 hari, 20 hari saja puasa. Nah, yang 3 hari ini dia menganggap bahwa masih dalam kondisi haid padahal sebetulnya sudah suci. Maka yang 3 hari ini kalau tidak dilakukan qada dosa. Berdosa itu. Maka alhamdulillah kita mah enggak haid, Pak. Karena itu was-was. Was-was orang alhamdulillah.
Yang berikutnya adalah masuk suatu benda ke rongga mulut yang terbuka pada tubuh. Apa yang terbuka? Mulut, hidung, gitu ya, telinga, masuk ke tubuh, maka itu termasuk dalam kategori batal. Oh, masa sengaja sama Bapak? Itu ya, jadi tidak boleh. Nanti ada pertanyaan di belakang ya, Ustaz, kumaha pamit disuntik? Kayak sama orang. Kemudian mengeluarkan darah dengan sengaja, donor atau bekam, nggak boleh Pak, batal itu. Tapi bukan yang tidak disengaja. Contohnya kakadek, Pak, kakadek umpama orang Pak Ade umpama nuju eta tah nuju beberes di kebon, ya kan? Kakadek umpama tah Pak, ini tidak termasuk dalam kategori sengaja. Iya mana sengaja di potelan gitu Pak, dugi kegetian. Itu. Iya, sok aya nu ngalepet, sok aya kan lukanya, luka terus dikolepetan gitu Pak. Dugi kegetihan, tah itu nu batal mah nu kitu. Nah eta mencetan jerawat. Halo pegawaian mencetan jerawat. Ya? Iya, kalau sedang puasa nggak boleh Pak. Nggak boleh kalau sedang puasa mah. Atau bekam umpama, aduh liar ya Pak Juhri liar ya umpama, ya kan, pada bekam umpama tabu hiji siang, maka hukumnya batal. Berikutnya adalah pada saat murtad, batal langsung Pak, otomatis itu. Si X umpama si X tabu 12 umpama beres mas sholat dohor, ayo mawa sakresek mie umpama nya di pasien mie gitu, sok terkenalnya bea sembako lah, pasien sembako umpama piwarang cenah baiat, berbaiat, maka mulai saat itu juga langsung otomatis batal. Berikutnya adalah gila meskipun sebentar, sakapeng-kapeng ya Pak, gila yang kadang-kadang ditanya ke orang kemana gitu jawaban nanti jelas, tapi kadang-kadang si ganu cager gitu, tapi kadang-kadang si ganu gelo, nah itu ai orang jadi kadang-kadang memang kadang-kadang ada orang yang seperti ini, termasuk saya punya keluarga begini Pak. Nah, sebentar-sebentar benar, sebentar-bentar enggak. Nah, nggak bisa, dia sudah tidak ada kewajiban untuk puasa. Yang berikutnya adalah pingsan dan mabuk yang lama. Pingsan ti tabu 8 enjing Pak, dugi ka tabu 4 umpama, atau napi dugi ka tabu 7 deui wengi, atau batal. Atau mabuk juga sama ya. Yang berikutnya adalah muntah dengan sengaja, ngahaja Pak, di utah-utahkan umpama, nggak boleh juga. Itu hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sampai sini ada pertanyaan nggak Pak? Si genah hulung Bapak. Ludah itu suci asal tidak keluar dari bibir. Poinnya gitu ya. Nggak apa-apa, ini mah ilmu Pak ya. Ludah itu hukumnya suci dan diperbolehkan, tidak ada masalah. Cuman jangan sampai yang keluar dari bibir. Kalau sudah keluar dari bibir sudah itu. Jadi tong diletak. Nah, gimana? Bulan puasa kan ada ya, gini. Ya. Baik. Kumur-kumur ya. Di wudhu itu Pak ada 2 yang harus diperhatikan yang bisa membatalkan puasa, istighraq dengan intinsak ya, istinsak, menghirup air di kondisi normal, menghirup air hidung dengan kumur-kumur. Nah di bulan puasa mah jangan itu, jangan, cukup di luar saja begini, jangan saya kumur juga itu. Kumur itu kumur apa? Ya, maksudnya kumur itu hanya sebatas gitu aja. Jadi untuk
Oh, nih. Ini mah yang jadi pertanyaan, bagaimana tidak ada niat dari malam sampai sebelum jam 12 itu saya tuh belum makan, enak puasa sunnah boleh kan gitu? Boleh. Walaupun kan dari sahur makan Sunnah, iya, sunnah. Kalau tadi contohnya dicontohkan sahur, maksudnya sahur oke Ya. atau sunnah niat itu harus diucap. Siap. Begini Pak ya. Jadi kalau seandainya sahur mah sahur Pak Ustadz, sebentar. Sahur itu belum tentu loh Pak niat puasa. Belum tentu. Makanya niat-niat sahur-sahur. Itu. Memang ada orang yang kalau sahur memang sudah niat puasa. Iya ada. Tapi aya nu ukur tuang Pak. Ente tuh niat puasa. Itu. Makanya niat dengan sahur itu dibedakan dalam fikih. Niat mah niat, sahur mah sahur. Kalau seandainya sahur itu sudah plus niat, ulama udah aja sahur gitu. Nah, kan nggak begitu kan? Nah, makanya di sini ulama itu jelas niat-niat sahur-sahur gitu. Niat. Kalau seandainya pas sahur memang sekalian niat bagus. Gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Nah, umpama memang kita belum sahur. Tidak sahur bahkan. Sampai kemudian sebelum duhur tadi, sudahlah kita belum makan, belum minum, juga tidak melakukan hal yang membatalkan puasa, maka kalau seandainya memang mau puasa, puasa saja. Nggak ada soal Pak itu ya, tapi khusus puasa sunnah. Tidak berlaku bagi puasa wajib. Karena kalau puasa wajib hukumnya niat di malam hari. Wajib. Kalau tidak niat, batal. Tapi kalau puasa sunnah, Bapak, tabuh 12 kan acan tah. Tabuh 12, gugah umpama. Tapi tak acan nanaon nih, tak acan tuang, tak acan ngaleut. Sama sekali tak aya no lebat, maka dipersilahkan untuk puasa saja. Wallahu alam begitu ya. Kumaha Pak anu bade ngadonore? Yang benar-benar membutuhkan darah. Iya. Ya itu benar-benar lah perlu darah itu kalau. Iya. Gimana itu? Ya insya Allah kalau itu boleh Pak. Kalau itu boleh. Darurat nyawa itu di atas segalanya. Kalau itu diperbolehkan. Kalau seandainya memang ini kalau kita tidak donor nih, urusan nyawa melayang umpama, donor saja. Insya Allah nggak apa-apa. Puasanya insya Allah nggak batal. Di kondisi itu ya, khusus di kondisi itu nggak batal. Nah, cuman kan bingungnya pas beres donor, pingsan, udah kedah di ngaleut nu amis kan. Nah, jadi sebaiknya diatur aja. Misalkan malam hari bisa nggak diatur gitu. Tapi kalau seandainya memang tidak bisa pada saat itu juga tabuh hiji siang, ya sudah, bismillah saja Pak. Allah lebih tahu lah. Itu, apalagi urusan nyawa. Itu ya, pengecualian. Yang lain Pak Haji, kumaha Pak Haji aman? Di tahun ini kan ada dua pendapat. Dua pendapat puasa. Ya, puasa dia sama yang ada perasaan tiap tahun oke sami. Ya. Oh nyariosna mah hoyong kompaknya. Tapi dah henteu. Nah itu mah Pak dikembalikan ke masing-masing lagi ya. Itu mah kalau untuk masalah keyakinan apakah ini puasa mulai dari hari anu atau hari anu, itu mah dikembalikan ke kita aja. Itu ya. Kalau misalkan memang kita Muhammadiyah umpama menentukan hari Senin umpama, ya sudah ikut saja. Kalau NU umpama hari Sabtu umpama, ya ikut saja. Sesuai. Ada misalkan Toreko Naksabandiyah umpama, beda sendiri. Sebelumnya umpama hari Jumat umpama, ya silahkan aja itu. Yang penting awas hati-hati, tanggung jawab dengan hitungannya dunia akhirat itu Pak. Ya kan berat itu Pak. Kalau seandainya kata misalkan Muhammadiyah puasa hari anu umpama, ternyata keliru,
Itu makanya di setiap penentuan itu ada ilmunya kan, ilmu hisab dan ilmu ru'yatul hilal. Ada yang memang secara hitungan di atas kertas, kamari saum misalkan jatuh ke hari anu. Oh, berarti nanti di tahun berikutnya di hari ini gitu. Itu kalau hitung-hitungan namanya hisab. Kalau ru'yatul hilal melihat secara langsung gitu. Apakah ini ada nggak penampakan bulan sekian derajat? Nah itu yang biasa kita lihat di TV-TV. Walau alam. Aman saja Pak itu. Ada lagi Pak Haji, gimana Pak Haji? Kalau habis sholat subuh, kita tidur sampai ke terus bangun, sholat, tidur lagi sampai ke asar, bangun sholat, sampai maghrib. Secara puasa. Ya. Ya, dalam fikih orang yang puasanya cuman tidur sah saja puasanya, tetapi sia-sia. Karena puasa itu bukan ajang tidur, tapi justru puasa adalah ladang untuk menimba, memupuk, menambah pahala sebanyak mungkin. Kami misalkan sare, wah memang boleh sih, boleh-boleh saja, tapi kabina-bina cakap. Tentengan. Nih Pak, ini bagus Pak, betul. Ustadz kan lebih baik tidur. Ya, begini. Yang dimaksud lebih baik tidur itu pada saat pami orang keluar, iya ngobrol batur, iya Pak urusan gibah, iya. Nah, daripada begitu tidur lebih baik. Paham ya? Sanes ayat batur mah ngiringan pengawasan, kurang mah sare tah. Jadi tong dipahami kelirunya ya. Dianggap tidurnya orang yang puasa itu ibadah kalau seandainya aktivitas ka pasar ningali nu teu pararuguh padahal mah teu aya asumarekon umpama. Teu aya tujuan yang utama gitu Pak, teu aya. Ujung-ujung ngabuburit ka Sumarekon ningali kan nganggo calana teh sakara kieu Pak. Orang batur mah. Cenah herang, mah herang. Memang sih teu karaos gitu Pak nya waktu aya urang ningali nu kitu mah Pak nya. Tapi hilang pahala kan. Nah, yang seperti ini lebih baik tidur maksudnya begitu daripada ke Sumarekon ninggalin itu pararuguh. Itu lebih baik tidur di situ. Cuci mata. Iya mah aya pengawasan ya, sonten-sonten kan sok aya tah pengawasan. Ai bapak-bapak nu sanes mah pengawasan, ieu mah sare tah eta nu teu pararuguh teh. Gitu. Jadi harus dilihat, ditempatkan di mana tidur kita yang ibadah. Gitu ya. Ada lagi? Pak Imam akan selalu jadi imam. Tadi tuh yang puasa istri yang sah tapi haram. Puasa kodok. Suami yang mengirimkan gimana? Sama. Tetap aja. Itu kodok wajib. Iya. Iya. Masuknya jadi kedah itu kedah kompromi Pak. Kedah kompromi. Nyamaknya teuing atuh panya pamieu mah. Oh tong puasa urang teh suami nu kumaha. Jadi kedah ngobrol. Anjing bade sahur. Tapi haram itu berpahala dan berdosa atau bagaimana? Sah tapi haram. Iya, sah tapi haram. Jadi pahala dengan dosa sama, seimbang. Jadi kan siganu tepararuguh Pak orang, ongkoh orang puasa, tapi kenging keharaman atau mending entong, kan gitu. Kan kedahna nu idealna henteu haram, kenging pahala kan gitu kan. Iya mah orang tos kenging pahala, haram oge kena gitu, atau kan sami sareng eta mah hiji-hiji. Pami suami berarti suami mengharamkan itu ya apalah daya Pak, memang begitu, nggak bisa ya. Jadi gitu Pak Imam ngobrol lah atau Pak Imam, tong siang-siang atau wengi lah. Ayo. Ya. 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 Baik.
ngabuburit dalam konteks menghilangkan atau apa supaya tidak terasa itu dalam Islam itu sebetulnya dikategorikan lago, Pak. Lago. Sesuatu yang sebetulnya tidak penting. Kalau ya, cuman kan begini, Pak, yang namanya ngabuburit itu ameng bahasa lainnya. Ngabuburitnya ulin. Emang ayah ngabuburit baca Quran? Datara, ayo udah ngabuburit yuk. Ngawas umpama. Tara, Pak. Ngabuburit itu sama dengan ulin, Pak, ameng. Main. Dalam agama main itu lago. Dalam ilmu fikih yang namanya lago itu sebaiknya dihindari. Faqad lago wa mal lago. Orang yang melakukan lago banyak itu dekat-dekat melakukan keharaman. Dan betul, ayeuna ngabuburit naon? Anu sanes pasangan sah, bobogohan, ya kan? Duh, tepang na bae tos dosa, Pak. Ayo. Kumaha carana apa ya? Kumaha carana orang? Puasa menghasilkan pahala. Bercampur dengan sesuatu yang haram, kumaha coba? Bingung, Pak? Bingung. Maka ngabuburit itu Pak, bahasa lain ameng teh ya, sebetulnya dalam konsep Islam sebaiknya dihindari. Sebaiknya. Pamit itu para rugu. Tapi nu nyandak keluarga mah, Pak, nyandak istri umpama, nyandak sadayana lah keluarga mini kamana gitu. Nah, itu boleh-boleh saja. Tapi yang ini yang marak ini yang tepararuguh teh, Pak, tepararuguh. Itu sebaiknya dihindari. Pak Haji Dedi umpama badai tepang na WA ningali oh ieu teh umpama jenab ya. Hayang tepang sareng Nyai Jenab umpama. Orang atanapi Nyai Jubedah umpama. Jadi sebaiknya dihindari, Pak ya. Jarang, Pak, ngawas disebat ngabuburit teh jarang, Pak. Emang aya ngabuburit urang ngawas umpama teu aya. Ngabuburit mada ameng, Pak. Itu ya. Allah alam. Toleransi gitu. Ya, lihat dulu konteksnya. Dilihat konteksnya begini, Pak. Seandainya kita tidur pas bangun waktu imsak. Bangun tidur pas waktu imsak. Siangan ya, iya. Dan subuh tuang atanapi ngaleut. Kata Nabi, minum saja meskipun satu teguk. Kesunahannya kan begitu. Jadi kalau seandainya kesiangan pas begitu imsak teu nanaon, Pak. Itu. Karena batas maksimal itu adalah di subuh. Begitu azan subuh di situ maksimal itu, Pak. Kenapa ada yang namanya imsak? Kan ada waktu subuh di sini. Ini kalau umpama ini rambu-rambu, ini finishnya itu adalah di subuh. Ini adalah rambu-rambu. Nah, ini rambu-rambu inilah yang disebut dengan imsak. Imsak itu tahan diri, tong tuang deui, tong ngodo deui gitu. Siap-siap memang, siap-siap ibadah yang lain ke masjid. Nah, kalau sudah imsak umpama, tetapi kita masih punya waktu, dimepetkan ke imsak, ini yang problem, Pak. Orang gugah tabuh tilu, kayalah orang sahurna imsak, nggak boleh itu. Bisa deket-deket kebatal nanti. Gitu. Jadi kalau seandainya kesiangan, boleh-boleh saja. Tapi kalau seandainya kita sudah bangun jauh sebelum imsak, maka ya sahur lah. Nah, sunahnya bagaimana? Sunahnya, Pak, sahur itu kurang lebih ya, di 20 menit terakhir sebelum subuh. Belum subuh, Pak, 20 menit terakhir. Kalau imsak itu kan sekitar 15 menitan ya. 10 ya. Nah, 10 menit. Kata ulama, sebaiknya ditarik dari waktu subuh itu 20 menit, Pak. Ini paling utama, Pak. Dan yang diajarkan oleh baginda Nabi, pada saat kita sahur itu perbanyaklah istighfar, Pak. Karena sebetulnya pada saat kita sahur itu adalah sepertiga malam terakhir. Dan sepertiga malam terakhir Allah janjikan doa-doa dikabulkan.
maka perbanyaklah beristighfar, perbanyak berdoa di waktu sahur, ashar kalau dalam bahasa Al-Quran. Sahur ya, jadi sahur. Jadi perbanyak di situ doa, perbanyak di situ istighfar. Entong nonton TV atau Pak? Ya, ha? Ya. Aina apa tos ngawasnya, orang ngarokok nanti ngarokok syar'i Pak, mudun syar'i. Jantan pami begitu saya isap astagfirullah. Astagfirullah. Gitu Pak, kedah gitu atau aina. Iya gitu, ya kan? Segitu. Astagfirullahaladzim. Karena luar biasa tuh. Jadi mudun syar'i Pak. Dulu di zaman Nabi ada azan 2 kali kan. Azan yang pertama itu azan yang sekarang kayak sekarang nih yang kita dengar jam 3 kurang lebih. Allahu Akbar itu bukan azan subuh. Itu supaya azan awal orang bangun untuk sholat tahajud kan begitu. Dan kemudian yang kedua supaya kami orang bahasana terewas Pak, untuk ujuk-ujuk orang gogah umpama langsung wudhu langsung ke masjid. Untuk itu tapi ada proses di mana kita sholat tahajud dulu, persiapan dulu. Nabi itu pas setelah sholat tahajud ada sunahannya juga ada tidur dulu sebentar. Ada setelah tahajud beres gitu, ada juga riwayat yang mengatakan tidur dulu sebentar supaya ini. Orang mah orang mah 10 menit deh. Sami sepertos iya Pak, sami sepertos sholat Jumat. Sholat Jumat ayeuna dohor tabuh 12. Nah, sunnahnya Pak, itu tidur dulu sebelum Jumatan. Tidur dulu begitu setengah 11 lah, setengah 12. Setengah 12 dugika 12 kirang seperapat umpama. Atau napi tabuh 11 dugika setengah 12 umpama. Tong lila teuing 12 ke asar umpama. Sunnahnya memang tidur dulu Pak, supaya begitu khotib assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Pak. Sehingga nu dibius orang teh Pak. Aneh memang. Ayo orang di bumi pan boro-boro eta Pak. Itu kan hese Kak, syarat hese. Pami misalkan ayo di masjid, assalamualaikum warahmatullahi. Terus langsung mengikuti ibra. Gugah deui Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi. Atanae pas doa amin 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 ibadah Allah entos eta gugah eta pasti. Pasti gugah eta. Nah, begitu ya. Orang teh ngobrol kenalan tadi teh. Adan 2 di awal dengan yang di akhir. Nah, adan pertama itu yang kemudian diriwayatkan dalam banyak hadis. Ini adalah azan pertama, bukan azan yang kedua. Satu waktu ketika para sahabat mendengar azan tuh Pak, ditanya gitu ke Nabi, ini sudah azan kan? Sudah. Lanjutkan saja kata Nabi, karena tahu Nabi ini azan yang pertama. Kan kapukur mah teu aya jam Pak, teu aya jam kapukur mah. Kami urang aya nama tabuh tilu, maknya tabuh tilu tos subuh mal mungkin. Dulu mah Nabi kalau ada 2 nih, Umi Maktum dengan Bilal bin Rabah. Itu berdua ini Pak. Kalau yang suaranya Umi Maktum umpama, maka ini pasti azan awal. Kalau Bilal bin Rabah berarti azan yang kedua akhir. Nabi mendengar, oh ini mah Umi Maktum, udah berarti ini mah jam 3 kalau sekarang. Maka ketika ditanya ke Nabi, makan aja, udah beresin makan. Udah memang lami keneh Pak Kak, subuh lami keneh eta. Nah, entong kieu nu ayeuna ya dipahami. Allahu Akbar, udah diteraskeun cenah saur Pak Ustad. Atuh batal. Dapat otang mah tidak ada azan pertama langsung kedua. Pamitos aya Pak Otang ya entos berarti beres ta. Pamit tiasa dilepehkeun deui kedahna Pak. Nah, ini teh yang darurat kesiangan gitu tanpa adan. Enggak bisa. Sudah, jangan makan apapun toh. Nya eta mah pamit abdi mah karunya teuing. Nya leres Pak Haji, betul. Ayah memang ayah. Kadang-kadang gitu Pak. Sebagian jalmi memang ayah. Pas begitu gugah azan kan, aduh. Maka tidak boleh makan dan minum. Sudah selesai. Kalau mau puasa, lanjutkan puasa saja. Bismillah saja pasti kuat tuh. Puasa tanpa sahur Boleh. Sahur mah itu cuman sunnah saja ya. masuk pada itu Pak.
pas Allahu Akbarnya atau pas akhirnya sampai akhir ada? Ya kalau sudah Allahu Akbar itu sudah masuk waktu sholat. Entah la ilaha illallah. Ada nabi beres doa ya. Allah marbahat hidawati tamam. Atau komat, dacam komat. Waduh, repot. Sampai akhir apa, Pak? Jangan, Pak. Nih, begini ya. Dalam ilmu fikih, kita tahu nih apa namanya tuh rule-nya, aturannya dalam ilmu fikih. Dalam ilmu fikih, puasa itu dimulai dari azan subuh sampai kemudian azan maghrib. Kalau seandainya logikanya diteruskan, berarti sebelum sebelum sholat maghrib tuh, kan kita berbuka pas azan, betul nggak? Berbuka pas azan, berarti pas azan itulah tiba waktu kita berbuka. Begitupun ditarik ke azan subuh, di tepat begitu Allahu Akbar, begitu itu terdengar selesai. Jangan berarti. Jadi wayahna itu apa? Karunya teuing lah. Tapi kadang-kadang di masjid yang A belum azan, yang sini udah azan. Ya, gini. Ya. Baik. Nya. Pan sok iya heula kan? Sok iya heula. Nah, begini, Pak. Dalam fikih, ini yang harus jadi catatan. Dalam fikih itu, Pak, itu bukan mendengar azan. Tadi dibahas. Kita harus tahu waktu kitanya sendiri, kita bukan terdengar azan. Pami ayanu azana 6:30 anu hilap kumaha. Ayo nu pikun Allahu Akbar tabu genep, ayeuna tabu sabaraha? Maghrib. Genep saparapat apa genep 20? 6:20. 21. 6:21 ternyata Pak anu azan 6:30 hayo kumaha? Mantosahan ke penentu anu azan, dan memang bukan azan yang menentukan kita berbuka atau tidak. Kita harus tahu waktu sholat, begitu. Sami, gini Pak. Semua yang sifatnya notifikasi, baik itu azan, sirine, beduk, apapun itu bentuknya, itu mah tambahan saja, eksternal saja. Yang harus kita ingat adalah waktu yang sebetulnya jam berapa, kita harus tahu. Jadi kita tidak tergantung dengan suara-suara itu. Jadi mau antosan azan atau mau buka-buka pamitu ainu azan kumaha. Paotang misalkan tedamang. Anu kadieu umpama teu aya nu azan teu aya. Atuh kumaha gitu ya. Jadi harus. Nah, itu juga kalau matahari terbit dengan terbenam itu bahasa yang umum. Matahari terbit terbenam. Sekarang pertanyaannya terbit dan terbenam kapan? Terbitnya yang bagaimana, terbenamnya yang bagaimana? Kan teka tinggal kurang terbit atau terbenam. Aina misalkan sore Pak, pas begitu kurang ningali asana ya, teu aya, tapi hujan, ayo. Asana poek ya, padahal tabuh dua kan karena hujan. Hese Pan. Jadi bukan bahasa terbit dan terbenam itu untuk umum saja. Yang paling penting adalah kita tahu waktunya kapan. Itu Pak, tahu waktu. Pak Haji Ulun, terakhir ada? Satu. Nah. Saya mewakili yang tadi kan ada siklus mengenai haid itu, umumnya 7 hari. Jadi ada di luka jadi 10 hari. Tapi ternyata siklus 7 hari itu baru 3 hari udah stop. Ini ada bonus nih 4 hari gitu kan. Gimana tahu hukumnya itu? Iya. Jadi kalau yang ada memang sehari semalam ada di kitab-kitab fikih itu dijelaskan. Anehnya Pak, itu yang menulis kitab fikih itu padahal laki-laki, tapi sampai detail begitu menjelaskannya. Paling sedikit head itu adalah sehari semalam. Ini teori ya. Nanti bisa ditaros ya Pak. Sehari semalam ada sehari semalam. Ada yang 3 hari, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu Pak. Nah biasanya kalau lebih dari 2 minggu penyakit. Kata ulama begitu.
Jadi kalau seandainya siklusnya harusnya 7 hari, ternyata 3 hari sudah selesai, berarti dari 3 hari itu sudah wajib puasa. Jadi tidak boleh sampai mepet ke 10 hari baru dianggap suci, nggak bisa. Kalau 1 hari 1 malam sudah selesai, pada saat itu juga sudah wajib puasa. Nggak boleh ditunggu-tunggu, nggak boleh ditambah-tambah. Taunya dari mana indikatornya? Ya ada nggak darahnya? Masih ada nggak? Kami misalkan apal, tingali ke bapak, tingali ayah, sing jentre gitu pak, ini ayah ente getih lah ya. Jadi pastikan itu. Di Eropa kan Beda waktu. ada beberapa negara yang mau. Itu puasanya gimana? Puasanya bagaimana? Di hukum fikih kontemporer itu disamakan dengan kaum muslimin yang dalam kondisi normal. Dalam kondisi normal. Jadi tidak lagi melihat tadi pami misalkan terbit dan terbenam, karunya apa? 23 jam, Pak. 23 jam. Tuh aya wengian teu aya. Caang anu aya. Kan urang mah horeamnya sesiga kiamat urang. Jadi kalau seandainya ada negara yang memang tidak mengalami malam, seperti di Norwegia ya, Norwegia itu tidak mengalami malam, nu aya caang we. Maka kata ulama kontemporer itu disamakan dengan yang normal. Jam. Misalkan duhur jam berapa, maghrib jam berapa, asar jam berapa itu disesuaikan. Berarti pas maghrib, kami misalkan siga di urang mah tangange pisan, Pak. Siga tabuh 12 ya berbuka berarti. Dihitung. Waktu mana yang Waktu lokal. Waktu lokal. Iya kan, misalkan kalau dia cuma misalkan 2 jam siangnya nih, Malamnya. Yang puasanya kan udah kemana kira negara mana udah Ya, jadi gini Pak, sudah jadi patokannya itu dari waktu saja, jadi tidak ke negara yang lain. Misalkan begini, di sana azan maghrib jam berapa umpama ya nyapanya aya MUI Norwegia ya. Aya DKM Norwegia tuh. Kalau seandainya di sana 6:30 sudah azan, berarti di situ selesainya puasa itu. Jadi tidak melihat waktu yang lain, negara lain, karena pasti berbeda. Jadi negaranya sendiri yang harus jadi patokan. Yang penting tahu azannya kapan, disitulah nanti ditentukan berbuka atau mulainya kita berpuasa. Nah, atau kata ulama dihitung waktu, Pak. Misalkan nih, pami urang ayeuna tabuh 4:30. Dietang dugikat tabuh sabaraha 3:30 umpama atau tabuh genep. Tah sabaraha jam tah, Pak? 13 jam. Berarti dihitung 13 jam. Kapan dia mulai berpuasa? Dihitung tuh sampai 13 jam. Rek poek, rek caang berbuka. Itu caranya. Jadi bisa lewat waktu, bisa lewat jam tadi. Putaran jam berapa di normal orang-orang yang muslim di negara yang normal. Tapi kalau tidak normal seperti itu. Begitu ya. Alhamdulillah Bapak-bapak. Oh itu terakhir. Mangga Pak, terakhir ya. Ya. Kalau dilihat dari kesunahan Pak, kalau dilihat dari kesunahan, Nabi itu biasa makan ringan dulu. Artinya apa? Kurma. Jadi air dulu membatalkan itu kurma dulu baru kemudian air. Jadi yang manis dulu tuh Pak. Dan setelah itu dianjurkan untuk tidak makan berat dulu. Nah, ini ada ininya, ada ilatnya. Sebaiknya ini anjuran saja ya, anjuran. Karena kalau makan berat dulu kemungkinan besar itu ketinggalan sholat berjamaah. Artinya nanti sholat sendiri. Kan bisa sholat dulu baru kemudian makan. Ah, sebaiknya begitu. Dan yang kedua, kalau makan dulu pas mau berangkat enak Pak. Da kalapan orang mah kalap. Ningali pas begitu beres sepon, wah aya ieu hayar. Itu. Jadi sebaiknya sesuai dengan arahan Nabi, jangan dulu makan besar, kurma dulu, air dulu, setelah itu berangkat. Pami aya gorengan di urang mah tambihan lah gorengan. Kiasna kana korma. Kias korma urang mah gorengan, alhamdulillah. Itu kangen teh eta Pak.
Barangkali itu Pak yang bisa disampaikan. Masih ada 2 pertemuan lanjutan. Insya Allah mudah-mudahan kita dipanjangkan umur sampai dengan bulan Ramadan nanti. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.